Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan sedikit memaparkan tentang manajemen lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu A. Pengertian dan perkembangan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Perbankan syariah ini kerap disebut dengan perbankan Islam, yaitu perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariat. Karena berdasarkan hukum Islam, perbankan syariah ini tidak mengenal adanya bunga pinjaman. Bunga pinjaman dianggap riba dan berdosa. Dan yang dikenal dalam perbankan syariah ini adalah sistem bagi hasil atau nisbah, yang prosesnya sama-sama diketahui dan disetujui oleh bank dan pihak nasabah. Selanjutnya yaitu perkembangan bank syariah. Sejarah awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan Renaissance Islam modern. Tujuan utama pendirian lembaga keuangan berdasarkan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Awal penerapan profit system dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Midgum pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Setelah rintisan awal ini, bank syariah berkembang sangat pesat, sehingga pada akhir 1999 tercatat hingga 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara yang berpendudukan Islam maupun non-Muslim, seperti Eropa, Amerika, bahkan Australia. Pada sidang Menteri Luar Negeri, negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan. Dalam proposal tersebut, pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Dan proposal tersebut diterima. Pada sidang tersebut menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Selanjutnya yaitu yang B, keuntungan dan risiko bank syariah. Ada berbagai keuntungan yang menjadikan bank syariah diminati oleh masyarakat. Yang pertama yaitu tidak menggunakan sistem bunga dan tidak ada bunga berbunga. Jadi bank syariah tidak menggunakan sistem berbasis bunga karena bank syariah ini menggunakan transaksi real dengan konsekuensi yang jelas, logis, dan konsekuen. Selanjutnya yang nomor 2, yaitu nasabah bisa melakukan negosiasi nisbah bagi hasil maupun margin keuntungan untuk produk dana, pembiayaan, maupun berbasis fee atau ujroh. Jadi ketika nasabah pembiayaan mengalami kesulitan,
dalam menyelesaikan kewajiban, bank syariah ini membuka ruang diskusi dan negosiasi agar tercapai solusi yang terbaik. Selanjutnya nomor 3, yaitu denda tidak diakui sebagai pendapatan. Bank syariah ini dendanya itu tidak diakui sebagai pendapatan, namun berbeda dengan bank konvensional. Nah, dalam bank konvensional, dendanya itu sebagai salah satu ukuran pencapaian kinerja. Namun berbeda dengan bank syariah, denda yang diperoleh bank syariah tersebut harus dimasukkan dalam pos dana kebajikan atau ZISWAF dan CSR. Nah, dalam bank syariah ini, dendanya itu harus sewajarnya, real, hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera. Selanjutnya yang keempat, nasabah tidak perlu khawatir lagi karena selain skema yang digunakan sesuai syariah, mekanisme dan operasional bank syariah juga selalu diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Kemudian resiko bank syariah. Resiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa atau event yang dapat menimbulkan kerugian. Resiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagai mestinya. Manajemen risiko ini dapat diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Yang pertama yaitu identifikasi. Dalam mengidentifikasi dapat dilakukan dengan analisa terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk dan kegiatan bank. Yang selanjutnya yaitu pengukuran. Dalam mengukur dapat dilakukan dengan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Dan juga dengan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, pemantauan. Memantau ini dapat dilakukan dengan evaluasi terhadap exposure risiko dan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko teknologi informasi dan sistem informasi yang bersifat material. Selanjutnya yaitu manajemen perbankan syariah. Manajemen ini berarti sebagai sebuah alat untuk merealisasikan tujuan umum atau sebagai sebuah aktivitas khusus menyangkut masalah kepemimpinan, pengarahan, pengembangan, persoalan, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerja-pekerja yang berkaitan dengan unsur-unsur pokok dalam sebuah proyek. Manajemen perbankan syariah ini sangat berpengaruh bagi masyarakat karena dalam produk syariah masyarakat merasa lebih aman dan nyaman karena manajemen syariah merupakan sektor real, bukan pasar uang, baik itu pembiayaan bagi hasil, patungan atau penyertaan modal maupun jual beli, semuanya terkait dengan sektor real. Karena bank syariah memberikan pembiayaan sesuai dengan nilai syariah, dalam artian bahwasanya bank syariah tidak menarik bunga dan tidak ada transaksi yang memiliki risiko tinggi. Bank syariah ini beroperasinya berdasarkan prinsip bagi hasil, yang mana dalam memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank.
Adapun tujuan dari manajemen perbankan syariah itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memperoleh keuntungan profil secara efisien yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam melakukan transaksi manajemen perbankan syariah ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu merubah pola manajemen individualistis dan kapitalis yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Jadi dalam manajemen perbankan syariah ini tidak mementingkan diri sendiri. Keuntungannya antara nasabah dan pihak bank. Selanjutnya yaitu mulai menanamkan nilai-nilai religius yang berdasarkan hukum hubungan tanggung jawab antara manusia dengan Tuhannya. Yang D selanjutnya perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, bank syariah ini baik imbalan yang diberikan maupun diterima. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional, yang pertama yaitu investasi. Dalam bank syariah, investasinya hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan. Sedangkan dalam bank konvensional, investasinya ini tidak mempertimbangkan halal atau haramnya, asalkan proyek tersebut yang dibiayai itu menguntungkan. Yang kedua yaitu return, yang dibayar atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan dalam bank konvensional, returnnya baik yang dibayar kepada nasabah penyimpanan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dan berupa bunga. Yang ketiga yaitu perjanjian. Dalam bank syariah, perjanjiannya dalam bentuk akad sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam bank konvensional, perjanjiannya itu menggunakan hukum positif. Yang keempat yaitu orientasi pembiayaan. Dalam bank syariah, orientasi pembiayaannya tidak hanya untuk keuntungan, akan tetapi juga falah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Yang bank konvensional dalam orientasi pembiayaannya itu untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan. Selanjutnya yang kelima yaitu Dewan Pengawas. Dalam bank syariah, Dewan Pengawasnya itu terdiri dari Bank Indonesia, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan dalam bank konvensional, Dewan Pengawasnya terdiri dari Bank Indonesia, Bapepam, dan Komisaris. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa. Dalam bank syariah, penyelesaian sengketanya itu diselesaikan dengan secara musyawarah atau diselesaikan dengan cara musyawarah antara bank dan nasabah melalui peradilan agama. Sedangkan dalam bank konvensional, penyelesaian sengketanya itu melalui peradilan negeri setempat. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.